Selamat datang di channel YouTube Lolpots. Nama saya Chandra dan ini adalah video tutorial 2D platformer movement dengan Unity. Nah, untuk video tutorial kali ini kita akan membuatnya menjadi dua bagian. Untuk video yang pertama, kita akan membahas tentang cara membuat gerakan si player ke kanan dan ke kiri dan membuat si player menghadap ke arah dia bergerak. Lalu, untuk video bagian kedua yang akan saya upload minggu depan, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat si player melompat, cara memperbaiki lompatannya yang tidak terkendali, dan cara membuat player agar tidak nyangkut di dinding. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, ayo dong, di-subscribe dulu channel YouTube-nya dan jangan lupa dinyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan videoku yang selanjutnya. Baik, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Ya, jadi ini adalah project sederhana yang aku buat untuk tutorial kali ini. Di sini aku sudah menyiapkan sprite player sederhana yang skillnya amat sangat ampas dan juga platform yang sederhana pula. Nah, yang pertama harus kita siapkan adalah di game object player, kita akan tambahkan komponen box collider 2D dan juga rigid body 2D. Kita juga bisa atur ukuran box collider 2D-nya sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, aku rasa segitu cukup. Dan gravity scale rigid body-nya aku ubah menjadi 2. Ya, itu tentunya tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Dan jangan lupa setiap platform yang ada diberikan box collider. Jadi, si player bisa berdiri di atasnya dan tidak menembus ke bawah. Semua komponen yang kita butuhkan sudah siap. Sekarang yang kita butuhkan adalah membuat gerakan playernya. Seperti biasa, yang kita lakukan adalah klik kanan di kolom aset, create C# script. Kita namai sebagai player controller. Dan langsung kita buka script yang baru saja kita buat. Seperti biasa, dua namespace pertama yang ada di atas tidak kita butuhkan. Jadi bisa kita langsung delete. Dua variabel pertama yang kita butuhkan adalah public float speed dan juga rigid body 2D yang akan kita namai sebagai RB. Untuk gerakan playernya, kita akan menggunakan function void fix update. Di sini kita ketik player movement dan selanjutnya di bawahnya kita akan buat function baru bernama void player movement. Untuk gerakan playernya, kita hanya akan membuat gerakan ke kanan dan ke kiri. Jadi kita akan ketik float x sama dengan input.getAxis raw horizontal. Nah, perbedaan getAxis raw dengan getAxis biasa adalah jika getAxis perubahan nilainya secara bertahap, namun dengan getAxis raw perubahan nilainya hanya akan menjadi -1, 0, atau 1. Karena di sini aku ingin membuat gerakan player patah-patah, karena itu aku menggunakan getAxis raw. Sekarang akan kita buat variabel yang baru namanya vector3 movement sama dengan new vector3. Untuk x-nya akan kita buat x dikalikan dengan speed dan sembunyinya kita akan tetap rb.velocity.y dan untuk sumbu z-nya akan kita tetap biarkan menjadi 0 karena kita akan bermain dengan game 2D. Nah, selanjutnya variabel movement ini kita masukkan ke dalam rb.velocity. Dan jangan lupa di function void start kita akan ketik rb sama dengan get komponen rigid body 2D. Tanda kurung dan titik koma. Jadi, yang dimaksud dengan get komponen ini adalah script player controllernya akan mencari komponen rigid body 2D di satu objek yang sama dengannya. Oke, sekarang script ini bisa kita save dan kembali ke Unity. Script yang tadi kita buat, kita bisa masukkan ke dalam player dan kita ubah speednya. Sekarang kita coba mainkan dan ya, begini hasilnya. Bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Tapi sekarang yang ingin kita buat adalah di mana si player akan menghadap ke kanan jika bergerak ke kanan dan menghadap ke kiri jika bergerak ke kiri. Kita bisa saja memutarbalikkan sprite player dengan komponen sprite renderer.
Cuman ada cara yang lebih sederhana daripada itu. Sekarang kita kembali ke Visual Studio dan kita ketik variabel baru. Variabel ini akan menjadi tanda bahwa apakah si player sedang menghadap ke kanan atau ke kiri. Sekarang kita akan membuat function yang baru, yaitu void flip player. Function ini akan berperan untuk memutarbalikkan si sprite playernya. Jadi, kegunaan dari sintaks ini adalah setiap kali void flip player dieksekusi, jika facing right-nya adalah true, maka akan dirubah menjadi false. Dan sebaliknya, jika facing right-nya adalah false, maka akan dirubah menjadi true. Sekarang akan kita buat variabel baru yaitu vector3 scalar, yang sama dengan transform.localScale. Lalu, scalar sumbu x-nya ini, scalar.x, akan kita kalikan menjadi -1. Jadi, jika scale x-nya adalah 4, maka akan berubah menjadi -4. Dan juga sebaliknya, jika scale-nya -4, maka akan berubah menjadi 4. Selanjutnya, variabel scalar tadi kita masukkan menjadi nilai dari transform.localScale. Lalu, function yang selanjutnya kita buat adalah void flip trigger, yang dimana function ini akan berperan untuk mengatur kapan si function flip player ini akan dieksekusi. Sekarang kita akan buat if statement-nya terlebih dahulu. Jadi, persyaratan yang akan kita buat untuk if statement-nya adalah jika rb.velocity.x kurang dari 0 dan facing right-nya adalah masih true, maka baru kita panggil flip player. Dan sebaliknya, jika rb.velocity.x-nya lebih dari 0 dan facing right-nya masih false, yang artinya masih menghadap ke kiri, maka kita panggil lagi itu flip player. Sekarang function flip trigger ini akan kita masukkan ke dalam void update. Sekarang Visual Studio-nya kita save dan kembali ke Unity. Oh iya, jangan lupa juga dalam membuat platform 2D movement ini, kita harus mengunci rotasi Z-nya. Sekarang kita coba mainkan dan ya, hasilnya seperti yang kita harapkan. Yaitu playernya menghadap ke kiri jika bergerak ke kiri dan sebaliknya menghadap ke kanan jika bergerak ke kanan. Baik, kurasa cukup sampai di sini video bagian pertama. Jangan lupa untuk ditunggu video bagian keduanya minggu depan ya. Nah, kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa tombol like-nya. Kalau dirasa video ini banyak kesalahannya, mohon kritikannya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga sekali lagi untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan videoku yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan semoga sehat semua. Sampai jumpa.